Karena lokasi Isthmus of Panama, kanal diarahkan dari tenggara Teluk Panama Samudra Pasifik ke barat laut ke Laut Karibia Samudra Atlantik. Ketinggian permukaan saluran mencapai 25,9 meter di atas permukaan laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Sebelumnya saya akan mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga lebaran kali ini kita dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan puasa kita tahun ini diterima dan mendapatkan berkahnya. Oke, kali ini saya akan membahas deskripsi, sejarah, koordinat dan fakta menarik mengenai terusan Panama. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke videonya. Let's go. Akhir tahun 99, Amerika Serikat mengambil alih pengelolaan terusan Panama. Akuisisi ini mengikuti perjanjian Torrijos-Carter yang ditandatangani 22 tahun sebelumnya di Washington, Amerika Serikat. Ide kanal untuk menghubungkan Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik sudah ada beberapa abad sebelum pembangunan terusan Panama. Salah satunya perjanjian antara Amerika Serikat dan Inggris pada April 1850. Terusan Panama adalah terusan yang menghubungkan Samudra Atlantik dengan Samudra Pasifik melalui Tanah Genting Panama. Terlepas dari beberapa upaya sebelumnya, terusan Panama modern mulai dibangun pada tahun 1904 dan didanai oleh Amerika Serikat. Dengan pembukaan terusan pada tahun 1914, masa depan perdagangan maritim berubah selamanya, membuat terusan Panama menjadi salah satu rute maritim paling penting di dunia. Sejarah terusan Panama amat menarik dan dipenuhi dengan berbagai intrik politik. Pada tahun 1903, Panama masih bagian dari Kolombia. Para pejabat Amerika Serikat berusaha mendapatkan akses untuk membangun terusan melalui perjanjian dengan pemerintah Kolombia. Ketika pemerintah Kolombia menolak meratifikasi perjanjian, Presiden Amerika Serikat yang baru, Theodore Roosevelt, memutuskan mendukung gerakan separatis Panama, menjanjikan bantuan militer sebagai imbalan atas hak masa depan untuk pembangunan terusan. Rencana kontroversial Roosevelt ternyata berbuah sukses. Berkat bantuan militer Amerika Serikat, Panama memisahkan diri dari Kolombia dan menjadi bangsa yang terpisah. Amerika Serikat lantas memulai pembangunan tersebut beberapa bulan kemudian. Keterlibatan Presiden Roosevelt dalam situasi itu kemudian diabadikan dalam sebuah palindrom, A Man, a Plan, a Canal, Panama. Meskipun memiliki awal yang mulus, terusan Panama telah lama menjadi sumber perselisihan antara Amerika Serikat dan Panama. Panama menyatakan bahwa daerah sekitar terusan dimiliki hampir secara eksklusif oleh pekerja asing dan karena itu tidak berkontribusi aktif terhadap perekonomian negara. Selain itu, banyak yang menyayangkan fakta bahwa terusan mengiris Panama menjadi dua bagian hingga menyebabkan masalah transportasi dan infrastruktur. Terusan Panama memiliki panjang 80,46 km dan memiliki serangkaian struktur mirip bendungan Locks untuk menciptakan tenaga air. Saat memasuki bendungan, kapal diisolasi dan air lantas dinaikkan atau diturunkan sesuai dengan tingkat air pada bagian berikutnya. Lebar bendungan sekitar 33,53 meter sehingga kapal yang memiliki ukuran lebih lebar tidak akan bisa melalui terusan Panama. Total waktu perjalanan menyeberangi terusan adalah antara 8-12 jam. Sebelum adanya terusan Panama, kapal hanya bisa bepergian dari Atlantik ke Pasifik dengan berlayar memutar melewati ujung selatan Amerika Selatan. Tidak hanya lebih jauh, perjalanan keliling ini juga berbahaya akibat angin dan badai yang datang tak terduga. Terusan Panama membuat waktu transportasi antara dua samudra menjadi lebih singkat dan memperlancar laju perdagangan dunia. Terusan Panama menghubungkan dua lautan Pasifik dan Atlantik dengan jalur air yang sempit.
terletak di zona tropis belahan bumi utara. Koordinat geografis terusan Panama 9 derajat 12 lintang utara dan 79 derajat 77 lintang barat. 14 Agustus 2014 menandai ulang tahun ke-100 tanggal peluncuran resmi struktur teknis raksasa ini. Panjang terusan Panama adalah 81,6 km. Dari jumlah tersebut 65,2 berjalan di atas tanah dan kilometer yang tersisa di sepanjang dasar teluk. Lebar terusan Panama adalah 150 meter dan lebar kunci adalah 33 meter. Kedalaman air di saluran adalah 12 meter. Kapasitas sedang ini disebabkan oleh kecilnya lebar terusan Panama. Hingga 48 kapal dapat berlayar melewatinya per hari. Tapi kapal apapun bisa melewatinya termasuk tanker. Selama pembangunan kapal, lebar saluran diperhitungkan yang menentukan batas lebarnya. Sekitar 14.000 kapal melewatinya, membawa total 280 juta ton kargo. Adalah 1/20 bagian dari nilai total semua transportasi laut. Aliran yang padat seperti itu menyebabkan kelebihan kanal oleh kapal. Harga untuk perjalanan kapal sendiri sangat tinggi dan dapat mencapai hingga $400.000. Waktu pergerakan kapal di sepanjang kanal lebih dari 4 jam dengan nilai rata-rata 9 jam. Saluran yang dijelaskan bukan jenis yang sama. Terusan Panama dan Suez sangat mirip satu sama lain, menjadi struktur buatan yang eksklusif. Peran penting dalam perekonomian Panama adalah pemeliharaan kapal transit. Adalah sumber pendapatan penting bagi negara ini. Sebagai negara merdeka, Panama dibentuk pada tahun 1903. Setelah diputus dari Kolombia, Panama terletak di bagian tersempit dari tanah genting Amerika Tengah. Di tengahnya melewati pegunungan sempit, di kedua sisi yang ada dataran rendah. Di wilayah terusan Panama, ada penurunan luas dan ketinggian maksimum hanya 87 meter di atas permukaan laut. Di Panama, area yang luas ditutupi dengan hutan di utara itu adalah hutan cemara basah dan di selatan semi gugur dengan area hutan ringan. Karena pertanian, tebang, dan bakar, ada risiko sungai dangkal dan mengganggu operasi terusan Panama. Di antara mineral yang paling penting adalah deposit minyak dan tembaga. Peran besar dalam ekonomi dimainkan oleh perikanan dan pertanian. Pembangunan terusan Panama pertama kali dibahas pada abad ke-16. Kemudian konstruksi itu ditinggalkan karena alasan teologis hanya di abad ke-19. Dengan latar belakang pesatnya pertumbuhan lalu lintas kargo laut, konstruksi sesungguhnya dimulai. Namun, proyek tersebut ternyata sedikit konsisten dengan kenyataan geografis tempat-tempat di mana pembangunan dilakukan. Ribuan pembangun meninggal karena penyakit tropis. Dan pekerjaan itu sendiri lebih sulit daripada proyek semestinya, yang mengakibatkan pembengkakan biaya pada tahap awal konstruksi. Hasilnya adalah tuntutan hukum dan protes massa masyarakat di Prancis yang para pekerjanya membangun saluran itu. Di antara para terdakwa adalah pencipta Menara Eiffel yang terkenal A.J. Eiffel. Karena semua kegagalan ini pada tahun 1889, pekerjaan konstruksi dihentikan. Saham terusan Panama terdepresiasi. Proyek saluran telah menjadi salah satu yang terbesar dalam sejarah umat manusia. Dampaknya pada pengiriman di dunia, dan terutama di belahan barat. Ini menjadikannya salah satu objek geopolitik terpenting. Sebelumnya, pengadilan harus mengelilingi seluruh benua Amerika Selatan setelah pembukaan saluran. Panjang rute laut dari New York ke San Francisco menurun dari 22,5 menjadi 9,5 ribu kilometer. Karena lokasi Isthmus of Panama, kanal diarahkan dari tenggara Teluk Panama Samudra Pasifik ke barat laut ke Laut Karibia Samudra Atlantik. Ketinggian permukaan saluran mencapai 25,9 meter di atas permukaan laut. Karena itu, fungsi untuk menjaga stabilitas penggunaan air. Sistem log baru ini lebih besar daripada sistem log yang lama, tetapi menggunakan air yang lebih sedikit daripada sistem yang lama.
Oleh karena itulah dibuat sebuah kolam baru, di mana kolam baru ini berguna untuk mengalirkan air ke dalam log, sehingga kapal besar dapat terangkat menyesuaikan level. Untuk setiap kapal transit akan membutuhkan 60% air pada kolam, dan setiap kolam ini memiliki lebar 70 meter dan kedalaman 5,5 meter. Lalu untuk mengendalikan aliran air antara kolam dan chamber tersebut, dikendalikan dan kedalaman bagian bawah air kapal. Total lintas saluran 2 jembatan sepanjang itu antara kota-kota Colón dan Panama adalah jalan dan kereta api. Administrasi Terusan Panama yang merupakan milik negara Republik Panama mengumpulkan pembayaran jumlah biaya ditentukan sesuai dengan tarif yang ditetapkan. Untuk kapal kontainer, pembayaran dilakukan berdasarkan volume kapal. Satuan volume adalah TEU yang sama dengan kapasitas wadah 20 kaki yang khas. Untuk satu TEU Anda harus membayar sekitar $50. Untuk jenis kapal lainnya, tarif dihitung berdasarkan ukuran perpindahannya, dinyatakan dalam ton air. Untuk 1 ton sendiri Anda harus membayar sekitar $3. Baru-baru ini pekerjaan dilakukan secara aktif untuk meningkatkan kapasitas saluran. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan perdagangan global, di mana Cina memainkan peran penting. Dialah yang memulai pekerjaan konstruksi baru. Modernisasi dimulai pada tahun 2008 dan selesai pada pertengahan 2016. Lebih dari $5 miliar dihabiskan untuk semua pekerjaan, tetapi biayanya akan dengan cepat membayar sendiri. Karena kapasitas yang lebih besar, saluran sekarang dapat melayani supertanker dengan kapasitas hingga 170.000 ton. Jumlah maksimum kapal yang mampu melewati Terusan Panama untuk tahun ini meningkat menjadi 18,8 ribu. Simbolis bahwa kapal pertama yang melewati kanal yang direkonstruksi adalah kapal kontainer Cina. Kemampuan yang diperluas dari fasilitas ini akan memungkinkan pengangkutan hingga 1 juta barel minyak Venezuela ke Cina per hari. Dari rekonstruksi modern adalah pendalaman dasar dan pemasangan pintu air yang lebih luas. Peningkatan pergantian perdagangan antara negara yang konstan dan peningkatan jumlah kapal dari waktu ke waktu akan menyebabkan kebutuhan untuk membangun rute tambahan untuk perjalanan melalui tanah genting. Ada rencana untuk membangun saluran lain tetapi melalui Nicaragua. Proyek-proyek seperti itu muncul pada abad ke-17 yang jauh, tetapi tidak diimplementasikan. Sekarang situasinya benar-benar berbeda. Jadi pada tahun 2013, otoritas Nicaragua menyetujui proyek untuk membangun kanal di wilayah mereka yang bisa menjadi alternatif dan bahkan pesaing bagi Panama. Biaya konstruksi di sini akan jauh lebih tinggi, sebanyak $40 miliar. Meskipun demikian, pada 2014 proyek ini disetujui. Oke, itu tadi deskripsi sejarah, koordinat, dan fakta-fakta menarik mengenai Terusan Panama. Bagaimana menurut kalian? Apakah Terusan Panama bisa menjadi alternatif perjalanan laut yang akan terus berlangsung dan maju untuk kebutuhan masa depan kita? Jangan lupa komen di bawah dan dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share video ini ke seluruh akun media sosial kalian. Follow juga akun Instagram saya di @ibrahimbudi124. Terima kasih.